mari siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Kita mau berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Mei. Banyak hal yang kami alami selama beberapa bulan menghadapi virus corona. Dan hari ini pun kami akan mendengar firman-Mu dari rumah kami masing-masing. Karena itu mari berkati kami semua dimanapun kami berada. Layakkan hamba-Mu, Roh Kudus bersama hamba-Mu sampaikanlah isi hati Bapa untuk kami. Berkati semua kami yang mendengar, berkatilah dengan hikmat-Mu, kami bisa mengerti apa yang Bapa mau kami buat dalam hidup kami. Segala kuasa kegelapan mencoba mengganggu konsentrasi kami, satu hati kami tolak dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami akan duduk belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sudah beberapa bulan kita tinggal di rumah, ya. Ada yang keadaan ekonominya tetap bagus, ada keadaan ekonominya masih buruk, ya. Tetapi ada satu hal yang akan kita pelajari hari ini adalah pikiran yang benar atau pikiran yang positif mendatangkan hal yang baik. Haleluya. Jadi hari ini di dalam menghadapi tantangan ini, Tuhan mau kita berpikiran yang benar atau pikiran yang positif, dan nantinya itu akan mendatangkan hal yang baik bagi kita sendiri. Mengapa ada orang bunuh diri? Mengapa ada orang putus asa sampai mengalami depresi yang sangat hebat? Karena yang dipikirkan bukan hal yang baik, yang benar, yang positif. Akibatnya datanglah keadaan yang buruk atas dirinya. Tapi Tuhan mau kita, saya dan saudara hari ini berpikiran yang benar, yang baik, yang positif, dan itu akan mendatangkan hal yang baik bagi kita walaupun kita sedang menghadapi keadaan yang buruk. Haleluya. Mari buka kita Bapak Ibu Saudara 2 Korintus 8 ayat 21. 2 Korintus 8 ayat 21. Mari kita membaca sama-sama dengan suara nyaring. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Nah, saudara dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata, kami memikirkan hal yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Mengapa banyak orang, ya, mungkin seorang suami istrinya bilang, kalau kau di gereja kau pikirnya apa, begitu di rumah kau ngomong lagi, gitu. Ya, atau seorang suami kalau pulang di rumah atau baru di mobil, ya, dia bilang sama istrinya, tadi kau di gereja begitu manis, ngomong sama orang tua, aduh iya sis, iya bro, dan sebagainya. Begitu baru sampai di mobil, kau sudah cerewet bukan main. Nah, kenapa sah? Karena yang kita pikirkan yang baik di hadapan Tuhan, tapi tidak di hadapan manusia. Maka itu seperti itu saya. Tapi Rasul Paulus memberi contoh bahwa dia memikirkan yang baik itu, ya, bukan hanya di hadapan Allah, tetapi di hadapan manusia juga. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang pikiran yang benar dan yang positif itu, ya. Nah, pikiran yang benar dan positif itu mendatangkan hal yang baik dalam hidup kita. Mari kita mau belajar, ya. Yang pertama saudara boleh catat, apa itu pikiran yang benar dan positif? Ya, apa itu pikiran yang benar dan positif? Mari buka Alkitab kita, Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat 8. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, apa itu pikiran yang benar, pikiran positif? Ya itu yang kita sengaja, ya. Nah, lalu yang kedua, saudara, mengapa kita harus berpikir yang benar dan yang positif itu? Ya, tadi kita sudah baca Filipi 4 ayat 8, toh. Mari kita baca lagi di bagian B-nya, ya. Filipi 4 ayat 8, ya, bagian terakhir dikatakan apa? Pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara, mengapa kita harus berpikir yang benar, yang positif? Karena firman Tuhan mengajar kita, ya, pikirkanlah yang baik, yang benar itu, yang positif itu. Nah, mari kita lihat lagi di dalam 2 Samuel 7 ayat 28. Apa itu pikiran yang baik, yang benar itu, saudara? Nah, 2 Samuel 7 ayat 28. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Jadi saudara, mengapa kita harus berpikir yang benar, yang positif? Karena yang benar, yang positif itulah firman Allah. Ya, jadi kalau kita berpikiran positif, berpikiran yang benar, berpikiran berdasarkan firman Allah, maka nanti ada sesuatu yang baik yang kita akan peroleh. Nah, karena ini firman Tuhan disampaikan dalam ibadah online, tentu tidak bisa terlalu panjang, atau nah, yang ketiga kita lihat apa yang kita peroleh kalau kita mau berpikir yang baik, yang benar, yang positif. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Apa yang kita peroleh, saudara? Nah, mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Terus, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terus, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Jadi saudara dikasih Tuhan, secara singkat, ya, pikiran positif atau pikiran yang benar itu mendatangkan hal yang baik dalam hidup kita. Nah, yang pertama kita sudah belajar apa itu pikiran yang benar atau positif. Yang kedua, kita sudah belajar mengapa harus berpikiran yang benar dan pikiran yang positif, ya. Dan yang ketiga, apa yang kita peroleh kalau kita selalu berpikiran yang benar dan positif. Haleluya. Nah, saya banyak menemukan hari-hari terakhir ini ada telepon, ada WA, ada messenger dari anak-anak Tuhan. Ada yang bilang begini, papa mamanya cerai, lalu mamanya menikah lagi. Tidak lama setelah mamanya menikah, mamanya cerai lagi. Lalu mamanya mimpi katanya, ya, mimpi dia berbaikan lagi dengan papanya, suami pertamanya itu, ya. Lalu pokoknya mimpi dan mimpi saja lah, begitu, ya. Nah, ini anak bilang, saya bingung, saya tidak tahu bagaimana. Dan tiap hari kalau lihat mama saya, selalu yang dia bicara mimpi, sampai saya juga ikut mimpi, begitu. Ya, ada juga anak-anak muda hari terakhir ini
yang mengalami apa itu insomnia ya. Insomnia itu adalah susah tidur ya. Nah, selalu dia bilang, tidak tahu apa ya, saya pikir saya tidak bisa tidur. Akibatnya tekanan darahnya turun ya. Nah, ada juga yang mengalami depresi ya. Kenapa saudara? Kadang dia bisa melamun, kadang bisa ketakutan dan sebagainya. Mengapa? Ya, ada anak-anak kecil begitu dengar orang suara keras langsung dia lari. Kenapa? Setelah saya lihat, ternyata papa atau mamanya itu sedikit-sedikit membentak, sedikit-sedikit tarik itu anak punya rambut dan diangkat pakai rambutnya. Saya bisa bayangkan kalau kita punya rambut dipegang diangkat begitu, ya bagaimana sakitnya. Nah, akibatnya apa? Itu anak mengalami apa? Trauma yang sangat hebat. Ya, jadi ada hal-hal begitu. Kenapa dalam rumah tangga keluarga itu selalu ribut? Ya, kalau yang dipikirkan yang negatif, ya. Kenapa istri, ya, akhirnya dapat kopi pahit dari suami? Kan begitu suaminya terlambat pulang 5 menit saja, ya langsung bilang biasa aku pulang jam begini. Kenapa sekarang aku pulang jam ini ya? Ini sudah lewat. Kau dari mana ini? Suami sudah pusing tadi dimarah bos di kantor, pulang di rumah ketemu istri cerewet. Nah, apa yang terjadi? Bukannya sedia kopi, teh, bukannya tanya mau mandi, mau pakai air hangat atau air dingin, ya, malah cerewet. Nah, akibatnya apa? Pertengkaran. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, kalau dalam benak kita selalu yang dipikirkan adalah yang negatif, maka dalam hidup ini kita akan mengalami banyak hal negatif. Dan saya mengalami itu dulu ya. Jadi pada waktu saya masih remaja, saya sering dihina orang dan sebagainya. Sehingga pada waktu saya sudah punya usaha, ya, saya sudah lama dihina orang. Akibatnya apa? Selalu saya, kalau ini saya cepat was-was, jangan-jangan dia mau pandain saya, jangan-jangan begitu. Pernah satu ketika saya di Surabaya di Kampung Jepun ya, saya mau beli itu sabun BM Flower di satu grosir. Nah, saya lihat karyawannya itu lihat saya dengan mata, ya kata-kata orang di sini bilang lihat dengan mata sebelah gitu. Lalu saya langsung tersinggung marah. Saya panggil bosnya. Bosnya bilang, dia dilayani sama itu saja Pak. Kamu ini semua sekali. Saya bilang, itu pegawaimu juga semua seperti kau begini. Saya mau beli ini barang, masa kau begitu? Nah, kalau kau semua mau, kau lihat saya berlaku, tidak mampu kan? Saya bukan mau utang. Dulu begitu waktu masih muda ya, belum kenal tuh. Nah, saya bilang itu semua barang di toko saya bayar tunai hari ini. Wah, semua sekali. Nah, mengapa bisa seperti itu? Ya, bisa ribut dengan orang sebagainya. Kalau yang kita pikir itu di benak kita, itu hal-hal yang negatif. Oh, jangan-jangan, oh dia mungkin mau pandain saya. Oh, dia mau begini. Oh, dia mau begitu. Nah, yang kita pikirkan hal-hal begitu, maka yang kita alami hal yang buruk. Tapi kalau yang kita pikirkan adalah firman Tuhan, orang mau bersikap apa saja kita pikir yang baik, maka aman deh hidupnya kita. Ya, kenapa rumah tangga bisa kacau, bisa cerai dan sebagainya? Ya, bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ya, karena yang dipikirkan hal yang buruk. Mengapa dengan tetangga bisa ribut? Karena yang dipikirkan itu yang buruk, begitu. Maka kita bisa ribut dengan tetangga. Tapi coba kalau kita pikir yang baik. Misalnya kita lihat tetangga waktu kita keluar, ya ketemu tetangga, kita bilang selamat siang, dia punya muka busuk. Lalu kita di dalam hati bilang, semuanya ini sudah bilang selamat siang, baru dia masih begitu.
Nah, maka itu akan membuat hati kita mangkel. Tapi yang kita pikir baik, oh mungkin tadi suaminya marah dia, maka hati kita tidak akan terganggu dengan hal begitu, ya. Karena itu firman Tuhan, pikirkan yang baik. Waktu kita selalu pikirkan firman Tuhan, kalau kita bilang, maka kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, ya, tidak pernah berhenti berbuah. Jadi dalam rumah tangga juga begitu, dan dalam hubungan kita dengan sesama teman-teman di kantor, sesama pelayanan dan sebagainya. Mengapa ribut-ribut? Ya, mengapa baru-baru ini ada seorang pendeta katanya begitu, ya, tinggalkan pelayanan, lalu dia bilang, memang saya tidak punya apa-apa lagi hari ini, tapi saya punya hati sejahtera. Nah, kenapa bisa begitu? Biasanya di dalam pelayanan kalau orang semua mau menonjol, ya, maka yang dipikirkan hal-hal yang buruk itu membuat damai sejahtera hilang. Ya, bukan karena Tuhan Yesus tidak baik, tapi pikiran kita itu kita mau bawa kemana gitu. Nah, kalau yang dibawanya itu kan hal yang negatif, ya kita akan terima yang tidak baik. Tapi kalau yang kita pikirkan yang benar, yang positif, seperti apa kata firman Tuhan, maka Tuhan akan menuntut kita semua. Ya, seperti kata Mazmur 119 ayat 105. Ya, Mazmur 119 ayat 105. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi waktu kita selalu memikirkan hal yang baik, Tuhan akan menuntut kita. Saya kasih contoh saya. Beberapa hari yang lalu, setiap pagi saya itu punya waktu 1 jam untuk berdoa pribadi buat istri, anak-anak, cucu-cucu, dan 1 jam itu buat doa pribadi untuk semua jemaat, baik yang di Makassar maupun yang di Luwu. Karena jumlahnya belum banyak, ya, maka saya bisa menyebut nama mereka satu persatu di dalam doa syafaat. Ya, saya diajar oleh gembala saya dulu, seorang gembala, tugasnya itu adalah berdoa syafaat untuk jemaat. Jadi satu-satu saya doakan, ya, siapa-siapa begitu, ya, termasuk yang singers, yang LCD, saya sebut namanya satu-satu. Ya, Tuhan memberkati dia dengan masa depan yang baik. Ini itu begitu, ya. Nah, apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, selesai doa, saya mau keluar, ya. Begitu saya turun sampai di lantai bawah, tiba-tiba hati saya seperti ada yang ngerengek, kamu ke belakang, ke gudang, gitu. Nah, di belakang rumah saya itu ada gudang, ya, tempat saya simpan barang-barang saya yang dulu yang sudah tidak terpakai begitu, ya, yang saya belum bisa perbaiki juga. Nah, disimpan di situ. Jadi di belakang gudang itu, ya katakanlah sudah ada sarang laba-laba dan sebagainya, ya, karena lama tidak masuk begitu. Tiba-tiba dalam hati coba ke belakang lihat. Akhirnya saya belajar taat. Biasanya ada seperti itu saya lakukan. Lalu saya ke belakang. Pada saat saya masuk ke belakang, sengaja saya bawa kayu sapu, karena ada sarang laba-laba saya harus singkirkan begitu, ya. Nah, tepat di dekat mobil saya yang sudah tidak pernah terpakai berbelasan tahun itu, ya, lalu saya merasa lihat ke atas begitu, lihat ke atas. Saya pikir dia ke atas mungkin ada sarang laba-laba yang mau kena rambut
apapun begitu. Maka saya lihat ke atas. Apa yang terjadi pada waktu saya lihat ke atas? Hati saya mencos. Ya. Ternyata ada mungkin 10 lembar seng itu dia punya balok itu sudah habis dimakan raya, dan itu seng sudah mulai bergantung. Kalau ditiup angin dia goyang. Ya, sementara tetangga sebelah kanan saya itu lorong kecil. Ya, lorong paling lebarnya itu hanya 2 meter atau 2,5 meter. Nah, bayangkan saudara, kalau itu seng lepas ya dari beberapa paku yang masih lengket di balok itu, kalau itu lepas jatuh di lorong, persis ada anak-anak main di situ. Saya bisa bayangkan bagaimana itu. Seng dulu di gudang itu seng tebal-tebal. Nah, kalau dia jatuh karena kepalanya anak-anak, ampun ya. Maka pada saat saya melihat itu, hatiku mencos. Untung ya, waktu saya coba telepon itu tukang, dia ada langsung dikerjakan itu, dan apa yang terjadi itu selesai. Ya, setelah itu selesai, saya mulai lihat yang lain. Waduh, ternyata ada tiang-tiang penyangga itu yang sudah lapuk di kayunya. Nah, apa yang terjadi hari ini dengan pertolongan anak-anak muda yang lincah luar biasa, maka itu selesai. Ya, jadi suatu kasih Tuhan, Alkitab itu tidak pernah salah. Kalau yang kita pikirkan yang baik, maka Tuhan akan menuntun kita. Tapi kalau yang selalu kita pikir yang negatif, yang menimbulkan pertengkaran, yang menimbulkan ini dan itu, ya, akhirnya tiap hari emosi kita tersulut. Ya, berapa banyak orang yang hari ini kelihatan senyum-senyum, tiba-tiba dia berapa, nanti mendadak dia. Tadi dia marah besar sama anaknya, lalu tiba-tiba dia kena serangan jantung dan dia jatuh. Nah, karena itu ya, mari pikirkanlah hal yang positif, yang baik. Menghadapi virus corona, ya, ada toko yang panen, toko bangunan, toko campuran, bahan makanan, itu panen semua. Tapi ada yang usahanya misalnya berkaitan dengan hotel, restoran, besar, sebagainya, amblas semua. Kenapa? Tidak ada yang beroperasi, sehingga yang ikut itu ya amblas. Nah, saudara bisa bayangkan ya, tiap hari biaya operasional besar, tapi tidak ada pemasukan. Nah, kalau yang dipikir-pikir yang negatif, aduh, jangan-jangan saya nanti kalau ini berapa lama, saya bisa bangkrut, Maka apa yang terjadi? Tiap hari dia akan murung, tiap hari dia akan salah sedikit marah, dan itu wajar, semua orang begitu, termasuk saya. Kalau pikirannya terus ke arah situ, bisa sedikit, bisa salah, bisa marah begitu ya. Nah, karena itu saudara kasih Tuhan, supaya kita ini bisa baik ya, pikirkan yang baik, maka kita akan menerima hal yang baik. Ya. Kenapa banyak orang ya, saudara pun bisa ribut ya, suami istri bisa ribut? Kalau yang dipikirkan yang tidak baik, selalu yang dipikir negatif ya, selalu ya. Istri, suami sudah capek karena marah dan sebagainya, ya begitu pulang di rumah, kenapa terlalu pulang? Biasa kok tidak begini, jangan-jangan kok ada main dengan pelakor, ini itu. Nah, rumah kacau semua. Atau suami juga begitu, pulang di rumah, ya istrinya, kenapa kok begini? Jangan-jangan kau dari mana? Mengapa kau biasa tidak? Kalau saya pulang biasa kau belum mandi, belum berbedak. Ini sekarang kau sudah bedak-bedak, kau sudah pakai cincin dan segalanya. Siapa yang dapat tadi? Nah, hal-hal seperti itu akan membuat dalam rumah tangga itu kita tidak bisa mengerti, menerima hal yang baik. Ya, karena itu firman Tuhan sederhana, saudara yang dikasih Tuhan.
untuk minggu ketiga ini pesan penggembalaan buat saya dan saudara, mari kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, supaya apa? Mendatangkan hal yang baik dalam hidup kita. Ya, kita sudah belajar apa itu pikiran yang benar dan positif. Ya, kita sudah belajar dalam Filipi 4 ayat 8. Ya, lalu mengapa kita harus berpikiran yang positif? Kita juga sudah baca. Nah, apa yang kita peroleh kalau kita selalu berpikir yang benar dan positif? Ya, kita akan seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang tidak pernah berhenti berbuah. Ya, bahkan apa? Firman itu akan menuntun hidup kita. Ya, sesederhana apapun kita, mungkin kita sempat teledor, mungkin kita sempat lupa-lupa, tapi firman Tuhan itu menuntun kita sehingga apa? Tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi masalah besar. Ini firman Tuhan untuk saya dan saudara. Mari kita mau menyanyikan satu pujian, lalu kita akan berdoa. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dengan baik ya, pesan penggembalaan untuk semua jemaat yang ada di Makassar maupun di Luwu, ya, pikirkan hal yang benar, hal yang baik, hal yang positif. Mari kita naikkan satu pujian ini. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus.
yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh berbukti di sepanjang hidupku terus selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekali lagi katakan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini walaupun kembali lagi kami hanya mendengarkan firman Tuhan di rumah kami, tapi kami percaya bahwa kami sungguh-sungguh mendengar tetap bisa mendapatkan hal yang baik. Kami sudah belajar untuk berpikir yang benar, yang baik, yang positif, supaya yang baik itu akan datang kepada kami. Kami sudah belajar hari ini apa itu pikiran yang benar, yang baik, yang positif. Mengapa kami harus berpikir yang benar, yang baik, yang positif, dan apa yang kami terima pada saat kami berpikir yang benar, yang baik, yang positif. Meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami semua. Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengar di dalam kami menghadapi keadaan yang masih buruk ini, di mana kami tidak leluasa untuk keluar, tidak leluasa beraktivitas, tapi kami percaya Tuhan melindungi kami semua. Berkati pemerintah, berkati semua ahli-ahli kesehatan, sehingga dapat menemukan solusi mengatasi penyebaran corona ini. Terima kasih Bapa di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah yang membuka kedua tangan kita, sekarang turunlah kiranya berkat yang berlimpah-limpah. Berkatilah anak-anak-Mu yang bekerja, buatlah lebih hari lebih berhasil, semakin berhari semakin berhasil. Hikmat, kuasa, mujizat, tanda-tanda ajaib untuk yang melayani, hikmat, kepandaian untuk yang belajar, damai sejahtera yang limpah, kesehatan yang limpah, berkat keuangan yang limpah, amat berkat rohani yang limpah. Tuhan turunkan atas kami dan seisi rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkanlah semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan firman-Mu ini di rumah masing-masing. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat yang berlimpah-limpah ini dari Allah Bapa, kasih sayang dan Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan Roh Kudus, menyertai, memberkati, melindungi, memelihara hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya diberkati peliharaan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan